Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Di tengah krisis ekonomi seperti saat ini, kejuaraan dunia balap motor masih memiliki daya tarik bagi sejumlah perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. Hal itu ditunjukkan Liqui Moly, pabrikan pelumas asal Jerman yang tidak hanya akan tetap memasok pelumas untuk kelas Moto2 dan Moto3 secara eksklusif. Dorna Sport selaku pemegang hak komersial dan promotor MotoGP mengumumkan kerjasama dengan Liqui Moly untuk menjadi sponsor utama Grand Prix Jerman pada 2021 sampai 2023. Setelah hadir di MotoGP selama 9 tahun, kami kini bisa meningkatkan kerjasama dengan Dorna ke level baru. Kami senang bisa berkesempatan menjadi sponsor utama pada lomba di negara kami mulai tahun ini, ucap Peter Baumann, marketing direktur Liqui Moly. Pembalap tim KTM Miguel Oliveira menceritakan perasaannya setelah dipastikan berpisah dengan Red Bull KTM Tech3 untuk MotoGP 2021. Oliveira merasa sedih harus meninggalkan Red Bull KTM Tech3 yang telah dibelanya 2 musim belakangan. Hal itu tak terlepas dari kedekatannya dengan seluruh awak kru Red Bull KTM Tech3. Saya mempunyai hubungan baik dengan para kru di Tech3. Itulah mengapa saya merasa sedih ketika harus berpisah dengan mereka, meski baru bekerja bersama selama 2 tahun, ucap Miguel. Pembalap baru tim Pramac Racing Johan Zarco sempat digosipkan pindah dari MotoGP ke World SBK pada akhir 2019 lalu. Ia tak keberatan jika suatu saat nanti turun di World SBK. Namun ia menegaskan bahwa hanya akan pindah ke kejuaraan balap motor produksi massal itu jika tugasnya di MotoGP sudah selesai. Ya, tadinya memang ada kesempatan nyata bagi saya untuk pindah ke World SBK. Akhirnya pun tak terjadi. Namun saya bisa membayangkan masa depan saya turun di kejuaraan semacam itu. Pekan balap dengan 3 balapan jelas 3 kali lebih menyenangkan, ucap Zarco. Track engineer Honda Racing Santi Hernandez menegaskan bahwa motor Honda MotoGP sangat tidak mudah dikendalikan, dan sejauh ini hanya Marquez yang mampu mengendalikannya. Hernandez sudah bekerja di sisi Marquez selama 9 tahun, dan mulai bekerja dengan Bradle di tahun 2020 kemarin saat menjadi pengganti Marquez. Salah satu kunci Marquez menaklukkan Honda menurut Santi adalah percaya dengan motornya dan tahu limit mesin. Honda adalah motor balap. Untuk mencapai batas tertentu, Anda harus melakukan gerakan yang yakin, percaya, tapi itu juga menghadirkan keraguan. Para pembalap berada dalam kondisi memutuskan apakah mencoba atau bertahan di titik itu. Bradle melakukan lonjakan kualitas ketika ia yakin dan mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba hingga saat itu, ucap Santi Hernandez. Dan menurut Hernandez, skill yang dimiliki Marquez yang paling membantu menaklukkan Honda adalah kemampuan beradaptasi dengan segala kondisi. Marquez merupakan salah satu yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kurang menguntungkan.
Misalnya pada tahun 2016 lalu ia menjadi juara dunia dengan motor yang lebih buruk dari yang lain. Dan ia menang karena ia bisa menutup apa yang tidak dimiliki motornya, ucap Santi Hernandez. Let's sing a song full of hope, full of pain. Aprilia ingin melakukan transformasi besar-besaran sehingga bisa memangkas jarak dengan pabrikan papan atas yang berpartisipasi di MotoGP. Sejak kembali ke ajang balap Premier pada 2015, mereka sering berada di posisi juru kunci. Agar dapat memanaskan persaingan di level top, pabrikan Italia itu bakal mengganti mesin dan aerodinamika. Ide tersebut sebenarnya akan dieksekusi pada musim 2020. Mereka meluncurkan RSGP dengan mesin 90 derajat pivot. Aerodinamika pun diperbaiki dengan spoiler yang terintegrasi dengan fairing depan. Saat uji coba, performa motor tampak menjanjikan. Aprilia merupakan tim kecil yang tak kunjung sukses sehingga mereka masih menggenggam hak konsesi. Ini artinya pabrikan yang bermarkas di Newale tersebut boleh menjalankan tes sendiri di luar jadwal resmi. Alex Espargaro dan kawan-kawan dapat menguji untuk pengembangan mesin, sasis, serta swing arm. Romano Albesiano pun yakin informasi yang diekstrak selama setahun terakhir bisa meningkatkan kualitas Aprilia pada 2021. Jika kami membuat progres untuk 2 poin itu dan mengembangkan pengetahuan kami dan sedikit manajemen ban, sebuah area di mana kami membuat banyak kemajuan pada 2020. Saya kira kami punya pengalaman sangat bagus dan sangat dekat dengan tim-tim pemimpin, ucap Romano Albesiano. Pada balapan MotoGP 2021 mendatang, tim satelit Petronas Yamaha SRT memasang target menjadi juara dunia. Sayangnya, bos Petronas Yamaha SRT Razlan Razali tak menjagokan pembalap kawakannya Valentino Rossi untuk meraih gelar juara dunia. Razlan Razali justru menjagokan murid The Doctor yakni Franco Morbidelli untuk menjadi kampiun musim depan. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik yang ditunjukkan Morbidelli sepanjang gelaran MotoGP 2020 lalu. Awal tahun lalu, Morbidelli tampil tidak konsisten karena masalah mesin dan juga mengalami kecelakaan pada balapan di Austria yang agak mempengaruhi performanya. Tapi setelah itu, ia lebih konsisten dari pembalap lain, dan itulah mengapa ia bisa finish di posisi kedua. Jika ia tidak menghadapi gangguan teknis, ia bisa menjadi juara dunia, ucap Razali. Pada musim 2021, Valentino Rossi akan tampil beda dengan warna tim satelit. Walaupun berada di tim satelit, tetapi Rossi tetap dilibatkan dalam pengembangan mesin M1. Pengembangan akan berlangsung di bawah arahan tim pabrikan. Rossi akan terus menjadi bagian penting dari pengumpulan data, ucap Lin Jarvis. Rossi sempat mengatakan bahwa para insinyur Yamaha tidak mau mendengarkan para pembalapnya. Hingga Rossi dibuat geram dengan tindakan para insinyur Yamaha yang selalu mengambil keputusan sendiri untuk pengembangan M1. Para insinyur Jepang mendengarkan kami, tetapi pada akhirnya mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan, ucap Rossi. Meski begitu, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Yamaha, mulai dari mesin hingga pengembangan motor agar lebih kompetitif. Rossi pun berinisiatif harus gigih menyerukan suara mereka untuk para insinyur. Rossi pun tak mau berdebat. Ia meminta kepada pembalap Yamaha lainnya untuk terus bersemangat untuk menyuarakan suara mereka. Tidak perlu berdebat dengan insinyur.
Bagaimana dengan Quartararo yang bersemangat memberi masukan bagi tim resmi sebagai anak baru? Para pembalap harus gigih dan membuat suara mereka didengar untuk menegaskan pengaruh pembalap, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.